العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أما بعد. قال سيد المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل أركان الصلاة 17. Sampai kemudian kajian kita yaitu di pembahasan tentang masalah rukun sholat, yaitu banyaknya 17. Berapa? 17. Ada yang mengatakan 13. Nanti diringkas ya. Kalau 17 ini satu maninan hitung-hitung. I'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk di antara dua sujud tumanina. Jadi 13. Jadi kalau tumaninanya cuma hanya dihitung satu, maka jumlahnya ada mengatakan 13 ya. Berapa? 13. 13 bi tumaninah gitu. Kemarin sudah sampailah kemudian qiraatul Fatihah, yaitu rukun yang keempat, yaitu baca Al-Qur'an, baca surat Al-Fatihah. Ini rukun yang kedua. Yang pertama yaitu niat. Jadi pada rukun, pada macam rukun sholat mereka pada kalau macam. Ya. Saya kocak rukun dalam sholat ini beda 3 macam. Yang pertama rukun qalbi, kemudian yang kedua qauli, yang ketiga fi'li. Saya ulangi lagi, rukun dalam sholat mereka pada kalau macam. Qalbiyun wa qauliyun wa fi'liyun. Apa yang pertama? Qalbiyun wa qauliyun wa fi'liyun. Qalbiyun yaitu ateh. Yang kedua yaitu ucapan. Yang ketiga yaitu kelakuan atau gerakan. Ya, gerakan. Itu saya kocak rukun dalam sholat. Apa diantaranya qalbiyun, yaitu saya kocak rukun ilm ateh itu, yaitu yang pertama yaitu niat. Niat usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan fardhan lillahi ta'ala. Itu ya. Itu dilafadzkan sunnah yang wajib di dalam berengakin kalau bentak takbir. Itu saya kocak niat. Niat. Sekarang begini Oli, orang aniat duhur padahal dia sholatnya asar atau sholatnya duhur. Sekarang sholat duhur dia mau sholat duhur tapi lafadznya ini adalah lafadz asar, usolli fardul asri 4 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi ketika Allahu Akbar di dalam hatinya niatnya duhur. Ini kira-kira sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Kok lupa? Dia tak lupa ya. Jadi artinya begini, orang ketika dilafadzkan usolli fardul asri eocan dilafadznya padahal sholat itu duhur, tapi keleroh ketika dilafadznya bener dokter ini niat, maka tetap sah. Kenapa? Pelafatan tadi itu ya saya bitong, yaitu saya dalam itu saya kocak rukun qalbi. Rukun qalbi. Sekarang kebalikannya, dia itu kemudian sholat duhur, dia sudah jelas usolli fardhu dhuhri, bener duhur sekarang ini kan. Tapi ketika Allahu Akbar ilmatnya gelak niat asar, itu sah enggak? Tidak sah. Kenapa? Yang dihitung yaitu di dalam hati. Aja sekocak rukun qalbi. Paham nih? Kemudian rukun yang kedua apa? Qauliyun, ucapan. Apa di antara rukun ucapan tadi itu? Surat Fatihah. Apa lagi? Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala fil alamin innaka Hamidum. Itu saya kocak rukun qauli. Nah, rukun qauli tadi itu harus didengar oleh kuping. Apa lagi rukun qauli takbir? Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Rukun qauli nggak bisa cuma ngangkat tangan detok.
harus diucapkan. Kalau tadi niat itu pelafatannya itu adalah sunnah. Yang dihitung adalah ketika niat lagi dalam ate. Jadi seandainya langsung tak usah pakai niat di lisan, langsung Allahu Akbar, lematnya usolli fatulah, lematnya Allahu Akbar, itu sah. Jadi tak usah usolli. Jadi kadang orang bos-bos gitu, Allah usolli fardul asar, Allah usolli dari mana sampai terus jam kadang. Ya, jadi tadi itu membedakan ya antara rukun qauli dengan rukun qalbi dengan rukun qauli. Kalau rukun qalbi tidak usah dengan pelafatan itu nih niat itu sunnah. Tapi kalau rukun qauli harus dengar oleh telinga. Jadi baca Bismillah. Harus didengar oleh telinga. Jadi kayak cuma hanya medok dedok. Allah. Kacang. Memang dia tak kebi sekali bibir. Mata akam cepat ya apa? Dalam hati jauh itu. Ya itu udah kocak rukun kau lihat harus dibaca dan harus dengar oleh kuping. Paham ya dia? Paham ya dia? Paham ya. Yang ketiga yaitu rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun gerakan, i'tidal, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyatul masjid, naik ke atas boleh. Itu namanya rukun gerakan atau fi'li. Rukun gerakan. Ini macam-macam. Itu dikatakan rukun salat itu ada 3 macam. Jadi qalbiyun, wa qauliyun, wa fi'liyun. Gerakan hati, gerakan lisan dan juga gerakan tubuh. Gerakan tubuh. Baik, sampai kemudian ke rukun saya keempat. Ya. Rukun saya keempat yaitu membaca Fatihah, membaca Fatihah. Baca Fatihah. Kemarin sebutkan yang tak bisa baca Fatihah pakai apa Doli? Cengak aja kira-kira. Orang tak hafal Fatihah. Orang apa aja tapi tak hafal Fatihah. Baca apa coba? Kan kemarin udah terangkin kemarin, masih lupa? Dari saya nggak? Aduh lupa dong waleng. Mau ngoreng tak apal Fatihah, maka ambil surat yang lain sekiranya jumlah ayatnya pada bi Fatihah. Berapa jumlah ayat Fatihah? Fatihah baca benar ya, tak paham. Berapa ayat Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat Fatihah itu berapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Malik berapa? Badan 6, karena menurut Imam Malik Bismillah ini tidak termasuk daripada ayatnya Fatihah. Makanya Imam Malik mungkin Imam Malik Abu Ajang madhab Imam Malik Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi begitu. Mau Imam Syafi'i Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Iya ya. Jadi menurut Imam Syafi'i wajib baca bismillah. Menurut Imam Malik tidak apa-apa tidak baca bismillah karena bismillah bukan termasuk daripada ayat Al-Qur'an atau diantaranya ayat surat Fatihah. Paham gak dia? Amin. Jadi mungkin apa aja mau apa aja ibu dina imam saya tak pakai baca bismillah sah. Udah, bojong boleh, bojong tak sah boleh apa imam tak pakai baca bismillah. Sudah cukup sudah. Insya Allah sah. Yang penting ente ikut kepada imam selama itu ada dasarnya maka diperbolehkan. Makanya faedahnya belajar ini kan begitu. Jadi tahu. Jadi tak pengko apa itu. Wah apa bojong benar apa? Ada bismillah. Bismillah tak pakai sekali. Enggak, itu Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Hormati pendapat itu biar kita tidak selalu menyalahkan orang lain. Atau kalau kita menyalahkan yang tidak yang pakai bismillah nanti kita menyalahkan Imam Malik. Karena Imam Malik berpedoman bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan daripada ayat Al-Fatihah.
Nah, kita sebagai Imam Asy-Syafi'i mengatakan surat Al-Fatihah itu diantaranya yang 7 ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Mau tak hafal Bismillahirrahmanirrahim, maka cari di surat yang lain atau ayat yang lain sekiranya ayatnya atau gelak kan Fatihah betul. Engkau tak hafal cong Fatihah, nyari lah surat selain sekiranya ayat itu betul. Apa kira-kira? Ya. Qul ya ayyuhal coba hitam coba. Ada Quran di situ. Ada. Siapa HP nama? Siapa mata ada Quran? Android ya. Qul ya ayyuhal kafirun udah pada buka kilo kemarin tak asal. Bikinnya kurang karangan. Alhamdulillah Muhammad. Makanya buka sholawat tuh. Ya mari nah, qul ya ayyuhal kafirun. Dulu. Ayyuhal kafirun ternyata 6. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu ayatnya ada 7. Al-Ma'un. Apa boleh? Sebeto. Ini kan masalah. Jadi seandainya ada permasalahan gitu loh. Ya mungkin sebab kita yang hafal Al-Fatihah ada masalah. Cuman permasalahan membuat hukum saat engkau tak bisa baca Fatihah itu tak bisa. Maca Aro'aita boleh aja Fatihah segempangan gila tak bisa. Namun dah iya nyari yakin sekarang baca Al-Quran sekalimat kira-kira kalimat kelar berbetok ya. Alhaakumut takatsur itu 1 ayat 2 kali. Alhaakumut at-takatsur 2 kali. Berapa ayat? 1 ayat. Alhaakumus takatsur 1 ayat tapi 2 kali. Carikan sekira petok kalimat berarti lebih pandai nih. Tak hafal apa boleh Fatihah segempang lo nambur mau lagi dengar kibana tentang kiai lang macam mau tak hafal begitu. Apa boleh surat selain? Begini aja. Tikir yang sekiranya apa zikirnya itu ada 7 macam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Tambah ruwet boleh Ustaz. Mong tak bisa lah, mong tak bisa ya pakai Latin kalau begitu. Ini kira-kira orang yang tak paham begini kira-kira orang Islam bukan? Saya mustahil mau orang Islam mesti hafal kan begitu. Ini biasanya orang yang baru masuk Islam, derem aji yang kau yakin masuk Islam, Fatihah tak hafal, ini tak bisa, kau boleh dikir, sudahlah pakai Latinnya kalau begitu. Allahu Akbar aja nggak bisa pakai Allahu Akbar, kamu tak bisa Allah Maha Besar. Alhamdulillahirabbil segala pujilah bagi Allah. Alam Tuhan alam semesta yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Gitu aja. Benih Islam Nusantara benih. Ini karena apa? Orang baru masuk tapi tetap belajar. Tetap belajar. Paham? Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan Fatihah ini adalah rukun daripada rukun nggak bisa baca Al-Fatihah maka cara yang lain. Makanya ketika orang tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Dan bacaan Fatihah itu harus didengar oleh telinga. Kayak dingin hibi, jadi terbang teragia. Misalnya saya tedung itu. Mau saya ngal ruci? Mau saya ngal foto udah. Ya, jadi kira-kira saja sudah. Kira-kira. Ya, orang ini setengah yo. Butuh. Kira-kira saja. Al-khamisu ar-ruku'u sekelima itu ruku. Jangan terlalu gogobe, jangan terlalu ada dengan jadi sekiranya menyesabai ini praktek ruku aja kan
Tak tahu dia rokok ya. Sekarang kembali tak. Ini namanya bentuk jagung jadi bulian. Mau bulian berarti tak pas. Jadi tanang badan yang itu. Ini kaki lo. Ruku harus tumanin aja dia boleh. Itu namanya ruku. Pandangannya ke kaki. Mung tengah ruku jeling ke sopo. Mung tepak ngadeg jeling ke tempat sujud. Kemudian tepang ruku jeling ke sopo. Mung tepang toju di antara dua sujud atau tahiyat jeling ke tempat ini. Paham ya? Itu adab-adabnya. Ya, tadi masuk ruku yaitu rukun daripada rukun sholat yang ke-5. Mudah bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan insyaallah rukun yang ke-9 yang ke-6 yaitu at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam ruku. Cepet-cepet dari maturung Mas Madi tidak paham dah. Cari tasawuf akhir itu tak cukup. Subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, itu kan kayak ya gimana coba? Nanti pikir bagaimana kira-kira orang baca Al-Quran ditartil, ditadabbur. Makanya sampai di permasalahan kira-kira baca Al-Quran itu Fatihah atau surat-surat yang lain kira-kira wajib gak memahami dan memahami makna daripada Al-Quran? Ada yang mengatakan harus dan wajib. Karena apa? Mendatangkan satu kehusyuan. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, apa? Jika engkau dalam keadaan mabuk, maka jangan kalian itu mendekat kepada Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Orang yang mabuk itu kan orang yang tak sadar. Ya, biar tidak nyelindur ketika membaca Al-Quran. Begitu juga berarti dengan ayat ini dipahami bahwasanya orang yang dalam sholat itu kalau bisa harus memahami daripada apa yang dibaca. Biar ada rasa khusyuknya. Biar ada rasa khusyuknya. Ya. Jadi harus tumakninah itu harus. Tumakninah itu termasuk daripada rukun sholat. Enggak pakai tumakninah maka tidak sah. Tumakninah seukur. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar itu bukan ngobong. Murgi enggak lah jangan. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di rukun yang ke-7 yaitu al-i'tidalu. Setelah rukun yaitu i'tidalu. Maulaya